Ya, kembali lagi di channel gua, ngobrol Juve ala gue di episode kedua. Di sini gua bakal review pertandingan tadi ya, tadi yang barusan kita nonton, Juventus lawan Roma. Skornya 1-0 untuk kemenangan Juventus. Kita lihat dari line up yang diturunkan oleh kedua pelatih ya. Di Juve ada Chesney, Danilo, Bonucci, Chiellini, Desilio, Locatelli, Bentancur, ada Cuadrado juga, ada Chiesa, Bernardeschi dan Moiskin dengan formasi 4-4-2. Dan untuk di kubu Roma yang pemain starting 11 yang diturunkan di pertandingan ini oleh Jose Mourinho ya seperti the winning team ya. Ada Rui Patricio, Karsdorp, terus juga ada Gianluca Mancini, terus Roger Ibanez, Matias Vina di back kiri, terus di tengah double pivotnya ada Jordan Verto dan Bryan Cristante. Di tiga belakang, di tengah depannya ada eh, Nicola Zaniolo, terus juga ada Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini dan Tammy Abraham. Nah, di video preview gua kemarin bilang siapa tim yang mampu mencetak gol lebih dahulu, maka tim itu bakal mengkontrol pertandingan hingga selesai. Artinya di tim yang pertama yang mencetak gol, artinya bakal seru di menit-menit awal, di mana bakal terjadi serangan-serangan yang menurut gua itu lebih bersifat sporadis dan agresif. Kenapa? Yang dicari gol. Karena dua pelatih ini latar belakangnya pelatih-pelatih yang mengemaskan hasil. Jadi bagaimanapun mainnya yang penting hasilnya 3 poin gitu. Dan kita lihat di pertandingan tadi 10 menit pertama itu Roma menguasai pertandingan. Roma dapat 2 peluang dari Pellegrini, satu yang di blok sama Chesney, satu lagi bolanya melambung ke atas Mister. Di rentang menit 10 sampai menit 15 ini Juve udah mulai membangun keluar dari tekanan Roma karena 10 menit ditekan. Akhirnya menit 16 gol tercipta dari umpan crossing Mattia De Silio, terus juga disambut oleh Bentancur dan deflect kena Moiskin dan gol 1-0. Nah, ketika itu terjadi seperti yang saya bilang, ketika Juve ataupun siapapun tim yang mencetak gol maka dia bakal mengkontrol pertandingan hingga selesai. Dan itu terjadi ketika Juve mencetak gol, Allegri sedikit menginstruksikan anak-anak asuhnya untuk ya bermain sedikit tenang di belakang, low block, artinya pasang dengan kita bermain low block sehingga membuka Roma yang harus keluar. Padahal kondisi saat ini lah Juve yang unggul 1-0. Seperti yang saya bilang bahwa Allegri adalah tipikal pelatih yang menang 1-0 is okay, yang penting 3 poin. Itu yang dicari adalah menang dan menang untuk mengatur peringkat ya. Sekarang Juve jadi peringkat 7, rawan juga di turun ke peringkat 8 jika Fiorentina menang lawan Venezia di pertandingan Selasa dini hari nanti. Setelah itu kita lihat Roma mulai membuka serangan, beberapa mereka create chances tapi juga masih gagal. Akhirnya menit ke-26 pemain kunci AS Roma di 10 menit awal Nicola Zaniolo harus ditarik keluar karena cedera. Nah, di sini dengan cederanya itu otomatis si Mourinho agak merubah taktikalnya, yang harusnya bisa nyerang membangun build up dari kanan merubah ke kiri. Kenapa? Masuknya Stefan El Shaarawy yang otomatis Mkhitaryan yang awalnya bermain di kiri pindah ke main ke kanan. Nah, hingga sampai menit 40 gitu. Buat tragedi terjadi karena blundernya Chiellini juga artinya dan bola didapat sama Tammy Abraham. Tammy Abraham juga sempat memberikan key passes. Akhirnya jadi scrimmage antara Mkhitaryan yang akibatnya Chesney harus diganjar kartu kuning dan wasit Daniel Orsatu harus menunjuk titik putih. Dan akhirnya penalti dieksekusi sama Jordan Vertu sebagai eksekutor utama AS Roma. Namun sayang karena itu terjadi tidak gol karena Chesney mampu memblok penalti itu, dan ini membuat mental Juventus sebelum turun minum babak pertama ya, jeda babak pertama itu lagi di puncak-puncaknya karena ketika mereka mampu memblok itu otomatis gairah untuk memenangkan pertandingan semakin besar gitu. Sedangkan Roma saya lihat di 4 menit terakhir itu raut muka sedikit down dan ini harus ditenangkan Mourinho di babak kedua nanti gitu. Masuk babak kedua kita tahu apa yang jadi ketika pemain Roma mungkin udah dimotivasi sama Mourinho di ruang ganti, dan Roma menguasai pertandingan sehingga ya beberapa menit sampai menit 60 ya. Setelah itu Allegri
menginstruksikan kita keluar dari tekanan, Juve keluar dari tekanan, mereka kontrol pertandingan sampai ya sampai akhir pertandingan ya Roma tidak bisa berbuat apa-apa dengan hanya memasukkan Eldor Sumorodov menggantikan Jordan Virto. Saya pikir tidak cukup baik untuk Mourinho, hanya punya bench kualitas ya, mungkin tidak punya alternatif lain selain harus memasukkan striker, karena pergantian Zaniolo itu bukan taktikal tapi karena kesalahan cedera ya, jadi otomatis itu di pergantian yang tidak terduga karena kita tidak tahu siapa cedera di lapangan. Sedangkan pergantian Allegri sedikit efektif, hanya beberapa dari pergantian yang itu penyegaran. Seperti Morata masuk yang baru sembuh dari cedera menggantikan Moiskin, terus Kulusevski yang menggantikan Chiesa, terus juga ada debut pertamanya Arthur Melo di musim ini di bawah asuhan Allegri menggantikan Bernardeschi. Itu kan Desilio di menit akhir menggantikan Alexandro, itu sebagai penyegaran saja. Artinya cuma untuk relaksasi bahwa kita harus save untuk menangkan pertandingan ya, walaupun 1-0 ini. Dan dengan ugly win ini Juve udah menang ugly win 3 kali, lawan Chelsea, lawan Torino, dan juga lawan Roma. Artinya 3 game ini kita clean sheet tapi juga bermainnya ugly win dan jelek banget. Tapi apapun itu, menang tetap menang. Next match kita bakal menghadapi ke UCL ya, dengan UCL menghadapi Zenit Saint Petersburg. Kita harus away ke Rusia. Nanti untuk previewnya gue buat hari Rabu, dan reviewnya gue mungkin bikin hari Kamis ini hari, karena pertandingan itu ditayangkan di dilaksanakan jam 2 ya, jam 2 dini hari di Rusia. Jadi gue bakal bikin review sedikit, mungkin tidak terlalu banyak karena mungkin gue harus nyari beberapa untuk melihat ada hot news apa nanti di Juve, terutama untuk pemain-pemain yang tidak bisa bermain ya, karena masih update tetap Rabiot tidak bisa bermain dengan COVID ya, otomatis masih harus karantina. Dybala baru bisa bermain kemungkinan akhir Oktober, artinya dia bakal melewatkan beberapa pertandingan di bulan ini, tapi tidak masalah asal Moiskin dan beberapa pemain yang sempat jadi pasien BPJS di Juve ini udah mulai sembuh ya, sudah bisa mulai bermain. Artinya terutama ada Arthur, otomatis lini tengah Allegri juga bisa banyak pilihan gitu ya. Untuk itu sekian video dari gua, dari review pertandingan ini. Mungkin kalau ada kurang gua belum habis game, gua belum sempat tidur. Jadi jangan lupa subscribe, like and comment, dan makasih udah nonton. Sampai jumpa di video lainnya. Gua Adi, ciao.